misteri Ibnu Sayyad dan reinkarnasi Dajjal. Apakah Ibnu Sayyad itu adalah reinkarnasi dari Dajjal? Ya, bahwa dia sebenarnya Dajjal yang bereinkarnasi, kemudian nanti dia akan muncul lagi di akhir zaman sebagai Dajjal asli. Apakah Ibnu Sayyad ini yang dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah pulau di tengah laut? Ataukah Ibnu Sayyad ini siapa? Baik, kita lanjut ya. Hadis pertama sudah kita jelaskan. Hadis kedua sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga dari hadis Ibnu Sayyad. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi beliau berdua. Anna Umara intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibal Ibnu Sayyadin hatta wajadu yal'abu ma'sibiyani inda utumi Bani Maghalah. Bahwasanya Umar bin Khattab, bapak beliau, pernah suatu waktu pergi bersama Nabi Muhammad SAW di salah satu keluarga, yang keluarga tersebut ada Ibnu Sayyad di tengah komunitasnya. Saat itu para sahabat termasuk Nabi Muhammad menemukan Ibnu Sayyad itu sedang bermain-main dengan anak-anak kecil sebaya di salah satu benteng dari bentengnya Bani Maghalah. Waqad qaraba Ibnu Sayyad al-hulum. Pada saat itu usia Ibnu Sayyad sudah mau puber, sudah mau puber ya. Ya. Kemudian falam yash'ur hatta daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Tsumma qala Ibnu Sayyad tashhadu anni Rasulullah. Fanadhara ila Ibnu Sayyad faqala ashhadu annaka Rasulullah rasulul ummiyin. Faqala Ibnu Sayyad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atashhadu anni Rasulullah, farafadahu wa qala amantu billahi wa birusulihi. Ibnu Sayyad tidak sadar atas kehadiran Nabi di sisinya, sampai Nabi Muhammad menepukkan tangannya ke pundaknya. Wahai Ibnu Sayyad, apa kamu bersaksi aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala? Dia seperti melihat agak curiga kepada Rasulullah. Malah ngomong, saya bersaksi engkau adalah Rasul orang-orang ummiyin, ya. Orang-orang yang tidak bisa baca dan bisa menulis, ya. Jadi nggak mengatakan asyhadu Rasulullah, tapi apa? Rasulul ummiyin, yaitu Rasulnya orang-orang ummi, orang-orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Malah dia bertanya balik sama Rasulullah, apakah kamu bersaksi aku adalah Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun memukulnya, mendorongnya. Waqala, dan Rasul mengatakan, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasul-Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan lagi kepada Ibnu Sayyad, madza tara, kamu melihat apa? Yang kamu lihat sekarang apa? Qala Ibnu Sayyad mengatakan, ya'tini sadiqun wa kadhibun. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khullitu alaika al-amru. Tsumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inni qad khaba'tu laka khabi'an. Faqala Ibnu Sayyad huwa ad-dukh. Faqala ikhsha falan ta'du qadrak. Apa yang kamu lihat Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad mengatakan, saya didatangi oleh pendusta dan juga datangi oleh orang yang jujur. Ya. Pendusta dan orang yang jujur. Di sini para ulama berbeda pendapat maksudnya. Mungkin ada jin, ada malaikat yang terus menggerenyangi pikiran dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kamu tidak melihat kebenaran, kamu tercampur dalam pikiranmu. Tidak bisa kamu jelaskan apa yang di pikiranmu. Saya sedang menyembunyikan suatu sembunyian. Kira-kira apa yang kamu maksud? Yang saya sembunyikan apa? Dia mengatakan duh. Kemudian Nabi Muhammad memukul dadanya sambil mengatakan, ihsya ya adu Allah, minggirlah wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melewati batasmu. Riwayat lain mengatakan, di saat Nabi Muhammad bertanya, ma tara, apa yang kamu lihat wahai Ibnu Sayyad? Dia mengatakan, ara arsyan fauqal ma,
saya melihat sebuah arsy yang berada di atas air. Faqala Nabi sallallahu tara arsy iblis, kamu sedang melihat arsy-nya iblis, singgasananya iblis. Fauqal bahar, yang berada di atas laut. Qala fama tara, qala ara sadiqan wa kadibin au sadiqin wa kadiban. Faqala Nabi sallallahu lubisa alaih. Sekarang kamu lihat apa lagi, kata Nabi di hadis lain ya. Dia mengatakan, aku melihat ada seorang yang jujur tapi banyak pendusta, atau banyak orang yang jujur dan satu pendusta. Ya, saya melihat satu orang jujur dan banyak pendusta, atau banyak orang jujur satu pendusta. Ya, saya ulangi, banyak orang yang dusta, satu yang jujur, atau banyak orang yang jujur, satu pendusta. Jadi dia bingung. Ya, apa kata Rasulullah? Lu bisa alaih. Dia tidak bisa memahami karena banyak yang syubhat yang masuk di kepalanya. Dia banyak yang dia lihat. Nah, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan hadisnya. Faqala Umar, kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah." Ya Rasulullah, karena dia telah lancang kepada kamu, bolehkah aku membunuhnya? Ya. Memenggal kepalanya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Faqala Nabi, in yakunhu falan tusallit alaih. Wahai Umar, kalau memang dia adalah dajjal, maka kamu tidak akan mampu membunuhnya. Wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Kalau memang dia bukan dajjal, ya enggak ada baiknya kamu membunuhnya. Apa manfaatnya membunuh anak kecil? Ya. Kemudian waqala Salim sami'tu Ibnu Umar. Salim ini cucunya Umar, mengatakan saya mendengar Ibnu Umar, yaitu paman beliau, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua, Umar sama Abdullah, yaqulu in talaqa ba'da dzalika Rasulullah wa Ubay bin Ka'ab ila an-Nakhl allati fiha Ibnu Sayyad wa huwa yakhtilu an yasma'a min Ibnu Sayyad syai'an qabla an yarah Ibnu Sayyad. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi. Itu pergi ke kebun kurma, di mana saat itu Ibnu Sayyad sedang sendirian di kebun kurma tersebut. Beliau berdua, Rasulullah dan Ubay bin Ka'ab, ingin mendengar apa yang diomongkan dan apa yang dikerjakan oleh Ibnu Sayyad saat sendirian, tak kala tidak menyadari kehadiran orang lain. Jadi beliau berdua mengendap-endap, ingin menyaksikan Ibnu Sayyad ini lagi ngapain. Ya. Kemudian fara'ahun Nabi SAW, Nabi Muhammad melihat Ibnu Sayyad, wa huwa muttaji'un yakni fi qatifati lahun fiha ramzatun aw ramzatun. Fara'at Ibnu Sayyad, fara'at ummu Ibnu Sayyad Rasulullah SAW wa huwa yattaqi bi juzu'in nakhli. Faqala Ibnu Sayyad, ya Saf, hada Muhammadun. Fathara Ibnu Sayyad, faqala Nabi sallallahu law tarakathu bayyana. Saat itu Nabi Muhammad melihat dia sedang berbaring, ia di atas perutnya, jadi berbaring gitu, bolak-balik. Ya, baru saja Nabi Muhammad melihat, baru berapa menit begitu, tiba-tiba ibunya Ibnu Sayyad, si Yahudi, yang kemarin saya jelaskan, ibunya mirip betul dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sama dengan ibunya Dajjal. Ya, saya kemarin cerita bahwa Dajjal itu punya orang tua, ada nasabnya aja mas kalian. Ya, dia punya bapak, dia punya ibu. Rasulullah mengatakan bapaknya itu seorang laki-laki yang tinggi jangkung, kemudian hidungnya mancung seperti paruh burung. Kemudian ibunya adalah seorang perempuan Yahudi, bapaknya orang Yahudi juga, seorang perempuan Yahudi yang gemuk badannya dan mohon maaf memiliki payudara yang sangat besar, kata Rasulullah. Dan mereka ini tidak dianugerahi anak sampai pernikahan mereka itu, ada yang mengatakan salasina aman, 30 tahun. Riwayat lain 12 tahun, gak punya anak sama sekali. Maka istrinya hamil selama kurang lebih 2 tahun.
Di perut ibunya berapa? 2 tahun. Dan melahirkan seorang anak yang lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah, makanya para sahabat ketika mendengar kasus itu, mereka langsung pergi ya ke rumahnya Ibnu Sayyad, termasuk Nabi. Jadi para sahabat dulu yang pergi lihat kondisinya kayak apa. Hadis kemarin yang saya ceritakan, Ibnu Sayyad, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat begitu mendengar bahwa ada orang Yahudi yang mirip sebagaimana disebutkan oleh Nabi, kasusnya sama, 30 tahun gak punya anak ya. Suaminya seperti tadi, tinggi jangkung, hidungnya mancung seperti paruh burung yang bengkok. Kemudian istrinya seorang wanita Yahudi yang juga gemuk dan memiliki payudara besar. Mereka 30 tahun menikah tidak punya anak dan melahirkan anak yang banyak madorotnya dan sedikit manfaatnya. Akhirnya para sahabat itu penasaran, kepo. Mereka pun berangkat, ini hadis sebelumnya ya. Mereka pun berangkat ya. Kemudian mereka bertanya kepada orang tuanya Ibnu Sayyad, dan mereka menceritakan, iya memang kami 30 tahun tidak punya anak dan kami hamil selama kurang lebih 2 tahun, kemudian melahirkan anak yang lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Dan saat itu Ibnu Sayyad di usia yang masih kecil, dia lagi jemuran di tengah teriknya matahari tanpa merasa kepanasan sama sekali, padahal panasnya Arab jemaah sekalian ya. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendekat kepada mereka, kemudian mereka mendekat kepada Ibnu Sayyad saat Ibnu Sayyad sedang tidur. Lantas Ibnu Sayyad pun bangun dan mengatakan kepada Umar dan para sahabat, kalian sedang bercakap-cakap tentang aku. Padahal Umar bin Khattab dan para sahabat itu berbisik-bisikan dari jarak yang jauh ya. Dan saat itu belum ada rekaman HP atau apa ya. Kalian sedang bercakap-cakap tentang aku. Kaget Umar bin Khattab ya, ini orang kok ngerti ya. Nah, baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Singkat cerita, para sahabat kemudian melapor sama Nabi, dan Nabi Muhammad SAW pun pergi lagi bersama para sahabat. Nah, ini diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, itu mereka berangkat. Nah, ini adalah kali kedua para sahabat berangkat bersama dengan Nabi ya. Kalau pertamanya mereka nggak bersama dengan Nabi, nah ini sedang bersama dengan Nabi untuk memperjelas apakah betul dia itu adalah Dajjal apa bukan ya. Kemudian Nabi Muhammad pun tadi mencoba untuk mengetes, wahai Ibnu Sayyad, apa kamu bersaksi aku adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala? Malah dia bilang, saya bersaksi engkau adalah utusan orang-orang yang ummi ya. Malah dia balik bertanya, apa kamu bersaksi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Nabi Muhammad pun mendorongnya dan mengatakan, amantu billah wa rusulihi, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, kemudian terjadilah dialog. Wahai Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Dia mengatakan, saya melihat arasy, singgasana yang ada di atas air. Rasul mengatakan, itu singgasana iblis, karena memang iblis itu singgasananya ada di atas air laut. Di atas air laut, dan kerajaan iblis itu di bawah dasar laut. Wah, luar biasa juga ya. Makanya ada para ulama mengatakan bahwa ikan itu semakin dalam, itu bentuknya semakin aneh karena menyerupai yang di bawah. Menyerupai, jadi sering bergaul sama iblis, sama jin-jin yang gak jelas rupanya, itu bentuknya aneh. Karena sebenarnya jemaah sekalian, jangankan manusia ya, hewan pun itu akan terpengaruh dengan teman pergaulannya dan kondisi alamnya. Kan banyak di beberapa kebun binatang yang akhirnya monyet suka rokok, monyet juga mabuk, itu ada karena dia berkawan dengan orang seperti itu ya. Maka hati-hati memilih kawan. Iya, hati-hati ya. Lihat tadi ya, ikan aja bisa berubah loh, fisiknya bisa berubah. Gara-gara apa? Ya tadi, gara-gara di bawah dasar laut itu dah ada kerajaannya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bertanya lagi, sekarang kamu lihat apa lagi? Saya melihat ada satu orang yang jujur, ada banyak pendusta. Tapi saya juga lihat ada satu orang dusta tapi banyak orang jujur. Apa kata Rasulullah SAW? Dia ini lagi bingung ya. Dia lagi bingung, bimbang karena banyak setan yang masuk ke dalam pikiran dia. Nah, kemudian Umar bilang, "Ya Rasul, saya bunuh dia gimana?" Kata Umar. Apa kata Rasul? Loh, kalau dia itu Dajjal, kamu tidak bisa membunuhnya. Karena Dajjal itu tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali Nabi. Dan di akhir zaman, Nabi Isa lah yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, nggak ada manfaatnya kamu membunuhnya. Buat apa? Ya, membunuh anak kecil yang baru
memasuki usia balik, nggak ada manfaatnya. Nah setelah itu Rasulullah bersama Ubay bin Ka'ab mengintip apa yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad yang saat itu dia sendirian di tengah kebun kurma. Dia sendirian lagi berbaring ke sana kemari, ngulet ke sana kemari, ya, tidur. Kemudian parahnya ibundanya Ibnu Sayyad memergoki Nabi Muhammad dan sahabat siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia langsung berteriak, "Ya Sof, ya Sof." Sof itu nama lain daripada Ibnu Sayyad. Nama aslinya Sofin Ibnu Sayyad, ya. "Ya Sof, ya Sof. Hada Muhammad, ini ada Muhammad." Ya, fathara, maka dia pun meloncat dan lari menjauh. Maka Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, andaikan si ibu tadi diam membiarkan tabayyan, maka akan nampak karakternya dia, apakah dia dajjal apa tidak. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa dialog antara Rasulullah dengan Ibnu Sayyad. Riwayat lain mengatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad, "Wahai Ibnu Sayyad, ini qad khaba'tu laka khabiyatan wa khabba'a lahu." Ya. Saya telah menyimpan suatu rahasia dan rahasia tersebut tersimpan. Ya. Ibnu Sayyad mengatakan huwa duh. Itulah duh. Duh itu apa? Asap. Karena Nabi bersabda, "Yauma yatis sama'u bidukhanin mubin." Hari di mana langit membawa asap yang sangat pekat sekali. Dan Ibnu Sayyid mengatakan, yang kamu sembunyikan, berita yang kamu sembunyikan dari aku adalah aduh, yaitu asap. Ya. Dia mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi, cuma tidak jelas, cuma duh, ya, kan aslinya dukhon. Kemudian riwayat lain mengatakan, "Atashhadu inni Rasulullah sallam?" Qala al-gulam, "Atashhadu anni Rasulullah sallam?" Jadi ketika Nabi Muhammad bertanya, ini dialog beberapa versi riwayat, ya. Tadi riwayat yang lengkap, sekarang riwayat lain. Saat Nabi bertanya, "Wahai gulam, wahai anak kecil, kamu tahu dan kamu bersaksi bahwa aku adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala." Malah bertanya balik, "Kalau kamu bersaksi enggak kalau aku utusan Allah Subhanahu wa taala?" Dia bertanya balik sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ta'awwadu billah min syarri hada marratain." Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan anak ini 2 kali minimal. Ya, bukan. Nabi Muhammad menyebutkan 2 kali. Ta'awwadu billah min hada, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hada, dari keburukan anak ini. Ya. Jadi Nabi sudah mengatakan demikian kepada Ibnu Sayyad. Ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah juga Rasulullah bertanya ke Ibnu Sayyad, "Ya Ibnu Sayyad, ma turbatul jannah?" Tahukah kamu tanah surga itu kayak apa? Apa jawaban dia? "Dar makatun bayda misku ya Abul Qasim." Qala sadaq. Wahai Abul Qasim, sesungguhnya tanah di surga itu adalah mutiara yang berwarna putih. Kemudian aromanya seperti aroma misek. Apa jawaban Nabi? "Kamu benar, kok tahu?" Gitu. Ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dzikra Ibnu Sayyad inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Umar innahu yaz'umu annahu la yamuru bi syai'in illa kallamahu. Ya. Disebutkan jemaah sekalian, Ibnu Sayyad ini kalau dia melewati apapun pasti mengajak bicara apapun. Ya, kalau dia melewati melewati kebun, batu, diajak bicara batu tersebut. Kalau dia melewati pohon kurma, dia akan mengajak bicara pohon kurma tersebut. Ini Ibnu Sayyad. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ketiga yang berbicara terkait tentang Ibnu Sayyad. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Ibnu Sayyad itu dajjal? Jawabannya, Nabi Muhammad SAW tidak memastikannya. Nabi tidak mengingkari sumpah para sahabat yang mengatakan, demi Allah, innahu dajjal, dia dajjal. Itu sumpahnya Umar. Ya, Nabi nggak mengingkarinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga tidak membenarkan dugaan para sahabat. Dibiarkan mereka itu berpikiran seperti itu. Ya,
Apa hikmah di balik itu semuanya? Para ulama mengatakan boleh jadi memang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, tapi Nabi tidak menunjukkan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat secara secara jelas, biar para sahabat itu tidak mengalami was-was boleh jadi Dajjal. Tapi kan dia masuk Islam, Ibnu Sayyad ini. Iya, dia masuk Islam, tapi aneh keislaman dia. Kadang menentang Nabi, kadang kalau perang itu dia pas perang entah kemana perginya. Dalam sebuah riwayat, ketika perang Hunain, sehingga saya kalau nggak perang bukan Hunain, ketika perang Tabuk, ya perang Tabuk, itu Ibnu Sayyad itu dia ikut, tapi tiba-tiba hilang di tengah jalan. Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba di depan ya. Jadi aneh Ibnu Sayyad ini ya. Nah, saat itulah makanya para sahabat itu mulai bersumpah, ini jangan-jangan dia ini adalah Dajjal. Dan Rasul tidak mengiyakan dan juga tidak mendustakan, ya Mas sekalian. Ini jadi kalau ada yang bertanya, apakah dia itu Dajjal? Bisa jadi Dajjal. Tapi kenapa dia masuk kota Makkah? Dan kenapa dia menyatakan diri muslim? Karena pada saat itu dia belum berinkarnasi menjadi Dajjal. Ada masa di mana dia berinkarnasi Dajjal. Ini sekali lagi jawaban satu pihak ulama yang mengatakan ia meyakini bahwa dia Dajjal. Dia belum berinkarnasi sebagai Dajjal. Dia belum menjadi Dajjal asli, ya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu Sayyad itu lahir sebagaimana umumnya manusia. Nah, butanya mata sebelah kanannya kapan? Yaitu nanti ketika dia mengaku bahwa dirinya Allah. Jadi sebelum manusia normal, ya matanya biasa. Nah, sehingga di sini para ulama, para sahabat bersumpah bahwa dia adalah Dajjal. Jadi ada reinkarnasi itu, ya mungkin bukan reinkarnasi sebagaimana keyakinan orang-orang Alawiyah, ya. Alawiyah, Syiah Alawiyah itu meyakini bahwa imam-imam mereka itu mati, nanti berinkarnasi. Kemudian nanti arwahnya itu bangkit dari dalam kuburnya, nanti akan bersemayam di beberapa tempat. Kalau arwahnya baik, nanti bersemayam di bulan, di bintang, di matahari. Makanya orang-orang Syiah Alawiyah, yaitu Syiah Nusairiyah, itu menyembah bulan, menyembah api, menyembah matahari, karena menganggap bahwa imam-imam mereka dan pemimpin-pemimpin mereka itu keluar kemudian bersemayam di tempat-tempat tadi. Nah, baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, enggak terasa ya. Antum mungkin terasa, enggak terasa ya. Udah jam segini. Terakhir, nah, apa pelajaran yang bisa diambil jemaah sekalian? Ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, tentang bagaimana berinteraksi dengan orang yang mencurigakan. Enggak boleh kita menghukumi sampai betul-betul jelas. Sebagaimana Nabi Muhammad tidak mengiyakan dugaan para sahabat, walaupun secara dalil dan secara logika dia itu udah kayak Dajjal, baik orang tuanya, sebagaimana sabda Nabi, ciri fisik orang tuanya, masa kelahirannya, kemudian tadi ya kata-kata dia yang melecehkan Rasulullah SAW. Itu sudah itu Dajjal. Cuma Nabi butuh pembuktian, maka Nabi berupaya untuk membuktikan, tapi ternyata gagal disebabkan kehadiran ibunya, akhirnya dia lari, jemaah sekalian. Makanya apa? Kita tidak boleh langsung menuduh sampai ada bukti yang jelas. Walaupun sekali lagi sudah 70% datanya itu dia itu ya Dajjal gitu ya. Tinggal 30%. Ya, tetap saja Nabi Muhammad memperlakukan dia sebagaimana umumnya manusia. Ya, dia ketika dia menyatakan diri muslim, ya diterima sebagai muslim. Hati-hati ya. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ibnu Sayyad mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia lain. Di antaranya apa? Dia bisa melihat arsy, tapi ini bukan arsy-nya Allah. Tapi arsy kan singgasana. Tapi arsy-nya iblis yang berada di atas laut. Ya. Laut mana? Yang jelas bukan laut Pantura lah, atau laut selatan ini ya. Ya. Laut selatan ya di sana ada Nyeror Kidul mungkin. Itu mungkin juga bagian daripada Dajjal juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelaskan kata Ustaz Isa Ansori bahwa
Nyai Roh Kidul itu sebenarnya mitos yang diciptakan oleh orang-orang Belanda supaya para pejuang di Ponegoro dulu tidak mendekat ke Pantai Selatan, karena Pantai Selatan salah satu jalur pemasok senjata dan meriam yang digunakan oleh Diponegoro untuk melawan penjajah Belanda. Maka dibuatlah mitos Nyai Roh Kidul. Pada zaman Majapahit nggak ada ya. Pada zaman Sultan Agung nggak ada ya. Baik, saya kira demikian. Jazakallahu khairan. Mohon maaf pada yang kurang berkenan. Saya akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, sampai di Dajjal hadis ketiga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.